Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita membahas laporan keuangan bank syariah. Nah, mungkin Anda sudah pernah melihat laporan keuangan bank konvensional maupun bank syariah. Nah, bagaimana perbedaannya? Apa saja komponennya? Mari kita sama-sama pelajari pada video berikut ini. Mari kita pahami dulu apa itu laporan keuangan. Pada PSHK dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sementara itu, pada prinsip GAAP yaitu Generally Accepted Accounting Principle ditambahkan bahwa laporan keuangan harusnya dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan sosial. Jadi, laporan keuangan harusnya memiliki manfaat untuk membuat keputusan ekonomi, meningkatkan social welfare, dan juga dapat meminimalisir asymmetric information antara manajemen bank dan pengguna laporan keuangan. Kalau kita lihat, kalau salah meningkatkan kesejahteraan sosial ini ditambahkan pada prinsip JEP sekitar tahun 2000-an. Nah, dibanding dengan prinsip Islam, kita sudah memiliki prinsip ini sebagai prinsip dasar sejak lama. Jadi, kita lihat masyarakat sekarang baru menyadari bahwa social welfare merupakan juga tujuan dari suatu perusahaan. Dalam Islam, setiap organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu kemaslahatan dan membawa falah bagi lingkungannya. Tidak hanya lingkungan sosial, tetapi juga lingkungan alam. Dalam perspektif Islam, laporan keuangan merupakan suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Atau sebagian perumus keuangan syariah menyatakan bahwa laporan keuangan dalam perspektif Islam adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi dan informasi relevan lainnya berdasarkan Islamic worldview dan patuh terhadap syariah Islam, yang memungkinkan pengguna dan pengguna potensial lainnya untuk membuat pertimbangan dan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi intinya adalah, kalau kita lihat keywords-nya, ya, memberikan informasi untuk membuat keputusan, patuh pada syariat Islam, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, apa saja laporan keuangan yang harus dibuat oleh perbankan syariah? Laporan keuangan pada perbankan syariah dapat kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah laporan yang mencerminkan kegiatan komersial, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua adalah laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ketiga adalah laporan lainnya, yaitu rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, serta catatan atas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pada dasarnya adalah pihak eksternal. Manajemen juga menggunakan laporan keuangan, tapi sebenarnya manajemen ini adalah yang justru bertanggung jawab membuat laporan keuangan. Sekaligus tentunya dia menggunakannya untuk mengevaluasi dirinya sendiri, mengevaluasi kemampuannya mengelola perusahaan. Tapi pada dasarnya pengguna laporan keuangan adalah pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kalau kita analisis lebih jauh, laporan keuangan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi stewardship dan fungsi decision making. Fungsi stewardship yaitu fungsi laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa manajemen bertugas mengelola perusahaan atas penunjukan dari investor. Jadi manajemen adalah agen dari investor. Sehingga apapun yang dilakukan manajemen seharusnya adalah untuk kepentingan investor. Nah, atas penunjukan ini, maka manajemen harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut.
Laporan keuangan adalah alat untuk menyampaikan pertanggungjawaban tersebut. Fungsi inilah yang disebut sebagai fungsi stewardship, menyajikan apa yang dibutuhkan penggunanya. Yang kedua adalah fungsi laporan keuangan sebagai decision making. Fungsi inilah yang semakin kuat dan semakin disadari saat ini, karena fungsi ini yang berorientasi masa depan. Investor dalam menginvestasikan modalnya tentunya mengharapkan return atau imbal hasil di masa yang akan datang. Nah, ini berorientasi masa depan, bukan masa lalu. Kalau fungsi stewardship merupakan pertanggungjawaban dan evaluasi atas periode atau masa lalu yang telah dilewati, fungsi decision making berorientasi masa depan. Dapat kita katakan bahwa fungsi decision making harusnya mendapatkan perhatian lebih karena akan berefek terhadap masa depan, yaitu mengenai imbal hasil bagi investor maupun kreditor. Nah, tentunya fungsi stewardship tetap harus mendapatkan perhatian karena memberikan evaluasi atas manajemen dalam mengelola perusahaan selama ini. Nah, tujuan laporan keuangan dijabarkan pada PSAK berupa 4 poin. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Bila ada tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan serta penggunaannya. Nah, terlihat bahwa laporan keuangan juga berfungsi untuk membuat perusahaan atau bank lebih concern dan comply terhadap syariah. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi tingkat keuntungan investasi ya bagi penanam modal ya dan pemilik dana syariah temporer. Informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah juga merupakan fungsi yang ketiga ini. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Mari kita pelajari laporan keuangan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan yaitu posisi aset dan sumber dana. Sumber dana dapat berupa liabilitas, dana sirkah temporer, dan modal pemilik. Aset adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan. Komponen aset yang mungkin berbeda dari perusahaan lain atau perbankan konvensional adalah adanya piutang murabahah, salam dan istisna yang berasal dari akad jual beli. Dan ada juga pembiayaan atau investasi mudharabah dan musyarakah yang merupakan sumber pendapatan berupa bagi hasil. Dan juga ada piutang seperti piutang ijarah dan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan berupa ujroh atau fee. Jadi 3 komponen penghasil pendapatan bank adalah bagi hasil, fee atau ujroh, dan piutang dari jual beli. Nah, di bagian kanan atau kredit terdapat sumber dana berupa liabilitas yaitu utang perusahaan. Yang kedua adalah dana syirkah temporer yaitu sumber dana untuk tujuan tertentu yang sifatnya temporer. Dan yang ketiga adalah ekuitas yaitu merupakan sumber modal atau sumber dana yang bersifat permanen yaitu modal pemilik. Nah, informasi apa yang dapat kita ambil dari laporan keuangan, posisi keuangan dalam hal ini? Banyak sekali. Dan laporan posisi keuangan ini memberikan informasi yang lebih berperan dalam decision making karena memberikan informasi untuk kondisi yang akan datang. Mari kita lihat. Dari laporan posisi keuangan, kita bisa menilai likuiditas perusahaan. Kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya, artinya ketersediaan dana. Kemudian menunjukkan juga sumber daya ekonomi. Ya, dalam hal ini menunjukkan kemungkinan perusahaan ya atau bank menghasilkan kas dan laba. Kemudian laporan posisi keuangan juga menunjukkan komposisi jenis aset sehingga kita bisa melihat kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan.
Kemudian juga bisa melihat perbandingan dari 3 sumber pendapatan, ujroh, jual beli, dan bagi hasil. Nah, kita juga bisa melihat potensi masa depan, yaitu bagaimana kondisi kas, pendapatan, profil arus kas, ketahanan terhadap perubahan makro dari sumber-sumber penghasilan perusahaan ini. Estimasi potensi arus kas dan jasa keuangan juga bisa terlihat dari komponen aset-aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian juga terlihat kewajiban apa yang harus dipenuhi dari nilai liabilitas, kelihatan apa-apa saja yang harus dikeluarkan perusahaan dalam masa yang akan datang, mana yang harus dibayar. Kemudian juga terlihat struktur pendanaan. Dari membandingkan liabilitas dibandingkan modal, kita bisa mengukur tingkat risiko suatu perusahaan. Nah, terlihat sekali bahwa banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari laporan posisi keuangan yang juga merupakan nilai prediksi, ya, kemampuan prediksi untuk melihat kondisi yang akan datang. Sehingga laporan posisi keuangan merupakan laporan yang sangat penting bagi suatu perusahaan, termasuk perbankan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan dengan dipisahkan mana yang berasal dari kegiatan utama dalam meng-create revenue dan mana yang bersifat pendukung. Laporan laba rugi lebih berfungsi sebagai stewardship, yaitu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan pemegang saham. Laporan laba rugi ini dapat menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan atau aktivitas usaha, kemampuan menghasilkan laba, bisa juga memperlihatkan efisiensi yang terlihat dari berapa margin yang bisa dihasilkan dari pendapatan, kemudian juga memperlihatkan aktivitas operasional. Jadi dari laporan laba rugi bisa terlihat kinerja manajemen dalam mengelola operasional keseharian dalam menghasilkan pendapatan dan laba. Sementara itu, laporan arus kas, ya, adalah laporan yang memperlihatkan kas masuk dan keluar untuk 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasional adalah aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, proses penjualan atau proses memberikan layanan kepada nasabah dan konsumen lainnya untuk menghasilkan laba dan juga pengeluaran beban-beban terkait merupakan aktivitas di bawah aktivitas operasional ini. Aktivitas investasi adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan investasi yang sifatnya adalah untuk penggunaan dana, ya, sehingga bisa menghasilkan pendapatan dari investasi tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas untuk pembelian surat-surat berharga dan penjualan aset, ya. Kemudian juga aktivitas pendanaan adalah aktivitas untuk mendapatkan dana, ya, baik berupa hutang, dana sirkah temporer maupun modal pemilik. Nah, dari laporan arus kas kita dapat melihat keberhasilan mengelola kas, ya, yaitu sumber dan penggunaan kas. Kemudian juga memperlihatkan keberhasilan dari 3 kategori tersebut, ya, operasional, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas utama usaha, sehingga harusnya merupakan aktivitas yang paling kuat dan paling dapat diandalkan dalam mendukung profitabilitas perusahaan. Karena kegiatan operasional inilah yang mendatangkan penghasilan utama bagi perusahaan.
Yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dilihat dari unsur-unsur ekuitas, yaitu modal saham, tambahan modal disetor, dan laporan atas keberhasilan perusahaan pada saldo laba, dan seterusnya. Kita dapat melihat apa aktivitas yang dilakukan terkait modal dan kekayaan pemegang saham, dan perubahan yang terjadi selama satu periode. Nah, menarik bukan? Mudah-mudahan semakin paham kita tentang keuangan syariah dan memberi manfaat buat kita semuanya. Dan juga bagi lingkungan kita tentunya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.